Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 52. Dalam pada itu kedua kawan buntal benar-benar menjadi heran. Ia yakin bahwa ayah gadis itu tentu bukan orang kebanyakan, menilik sikap dan tingkah lakunya. Namun ia membiarkan anak gadisnya bertempur melawan 3 orang, justru demikian berbahaya bagi jiwanya. Tetap agaknya ia yakin tentang anak gadisnya, berkata yang seorang di dalam hatinya, sedang yang lain berkata kepada diri sendiri, tentu ayahnya sudah siap menyelamatkannya apabila keadaan menjadi semakin gawat. Dalam pada itu, Kiai Danatirta pun kemudian berkata, "Arum, marilah kita pulang." Biarlah buntal dan kedua kawannya kembali ke induk pasukannya. Mereka masih harus melaporkan hasil dari tugas mereka. "Tetapi di mana kudaku itu, ayah?" "Jangan takut. Kudamu selamat." Prajurit-prajurit Surakarta yang tercerai-berai itu tidak menjumpai kudamu, Arum mengangguk kecil. "Nah buntal, sekarang kembali sajalah kepada induk pasukanmu. Biarlah aku yang membawa Arum kembali." "Baiklah ayah," jawab buntal datar. Tetapi sepercik kekecewaan telah menyentuh hatinya. Ada semacam keinginan untuk pergi bersama Arum, meskipun dengan 2 orang kawannya. Apalagi apabila ada kesempatan baginya untuk pergi berdua saja. Bagaimanapun juga sebagai seorang anak muda buntal masih dibayangi oleh perkembangan jiwa mudanya. Namun demikian buntal sadar sepenuhnya, bahwa ia berada dalam suasana yang khusus. Suasana yang diliputi oleh perjuangan untuk menegakkan hak dan harga diri. Bukan secara pribadi, tetapi hak dan harga diri bangsanya yang diancam oleh kekuasaan orang-orang asing. Karena itu, maka ia harus menekan perasaan sendiri. Perasaannya sebagai seorang yang meningkat dewasa terhadap seorang gadis yang memiliki kekhususan baginya. Bukan karena Arum seorang gadis yang mampu bermain pedang, tetapi sentuhan-sentuhan halus yang terasa membelati hatinya. Dalam pada itu, maka buntal bersama kedua orang kawannya pun segera minta diri untuk kembali ke induk pasukannya. Namun terasa hati buntal tergetar ketika ia melihat sorot mata Arum yang asing. Meskipun di dalam keremangan malam, seakan-akan ia melihat sorot mata yang sekejap menyala, namun kemudian wajah itu berpaling. Tetapi tiba-tiba saja terbayang sebuah wajah yang lain. Wajah seorang putra bangsawan yang tampan dan berwibawa Juwiring. Raden Juwiring, putra Pangeran Ranakusuma. Persetan, ia menggeram di dalam hati, ia telah mengkhianati tanah kelahirannya. Ia telah mengkhianati gurunya dan ia telah berkhianat pula kepada dirinya sendiri, kepada cita-cita dan pendiriannya. Pada suatu saat aku akan menghadapinya di medan perang. Meskipun ia memiliki ilmu rangkap, dari perguruan Jati Aking dan dari ayahandanya sendiri, aku pun mempunyai ilmu rangkap pula. Selain ilmu dari Jati Aking, aku pun telah mempelajari ilmu khusus dari Kiai Sarpasrana yang tidak kalah dahsyatnya dari Pangeran Ranakusuma. Demikianlah maka buntal pun kemudian berpisah dengan Arum yang dibawa serta oleh ayahnya, dan kembali ke induk pasukannya bersama dengan kedua orang kawannya. "Adikmu lucu sekali," tiba-tiba salah seorang kawannya berdesis. "Kenapa?" bertanya buntal. "Ia seorang gadis yang perkasa, tetapi sekaligus manja. Ia dapat menjadi seorang kawan yang bagus sekali di dalam kesulitan, tetapi juga seorang kawan yang manis di dalam kehidupan yang sewajarnya. Namun demikian, jika ia marah ia dapat menjadi berbahaya. Jika kelak suaminya bukan seorang yang mampu mengatasinya setidak-tidaknya dari satu segi, jika bukan dalam olah kanuragan, mungkin dari segi kejiwaan maka ia adalah seorang istri yang sulit dikendalikan." Demikianlah, desis buntal. Dan tiba-tiba saja kawannya yang lain berkata sambil tertawa, "Sebenarnya aku ingin melamarnya buntal. Tetapi aku menjadi cemas jika tiba-tiba ia menarik pedangnya dalam perselisihan yang dapat saja terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Mungkin ia kecewa oleh kayu bakar yang basah di dapur, maka ia menjadi marah kepadaku dan menantang untuk berperang tanding. Atau barangkali aku terlambat bangun dan jambangan belum terisi ketika ia ingin mandi, maka aku dapat didorongnya dengan ujung pedang ke bibir sumur." Kawannya yang lain tertawa. Buntal sendiri tersenyum betapa masamnya. Hal yang serupa itu memang sudah terbayang di angan-angannya. Tetapi justru karena ia benar-benar mempertimbangkan hal itu, maka ia tidak mau mengatakannya kepada siapapun juga. "Tetapi kemanapun kita pergi di malam hari, rumah kita tidak akan dimasuki pencuri," desis kawannya yang lain. "Benar. Tetapi ada keberatan lain.
Jika kita pulang terlampau malam, maka kita harus berhadapan dalam perang tanding." Mereka itu pun tertawa. Buntal pun tertawa pula. "Sudahlah," berkata Buntal kemudian, "jangan mempercakapkan anak nakal yang manja itu. Aku mempunyai permintaan kepada kalian, agar kalian tidak menyebar luaskan cerita tentang gadis yang suka menuruti kehendaknya sendiri. Hal itu akan dapat membahayakan padepokanku jika kelak terdengar oleh petugas-tugas sandi. Tetapi kumpeni itu tentu mendengar nama adikmu disebut, ia tidak akan dapat mengucapkan nama itu dengan baik, atau barangkali ia sudah lupa sama sekali. Seandainya ia ingat, ia pun tidak akan dapat menunjukkannya." Demikianlah maka mereka bertiga itu pun kemudian berpacu menyusul kawan-kawan mereka ke induk pasukan. Mereka sudah tahu benar, kemana mereka harus pergi setelah tugas itu selesai. Dalam pada itu, Arum pun sudah berpacu pula bersama ayahnya kembali ke padepokannya. Di sepanjang jalan, mereka hampir tidak berbicara sama sekali, sampai pada saatnya Arum bertanya, "Kenapa ayah berada di daerah pertempuran?" "Karena kau ada di sana pula, Arum. Aku melihat kau berangkat. Kau sama sekali tidak berpaling ketika aku memanggilmu. Karena itu, maka aku pun segera menyusulmu, jika ayah melihat aku bertempur melawan 3 orang, dan bahkan aku sudah menjadi sangat terdesak, kenapa ayah diam saja?" Gadis itu seakan-akan menuntut. Kiai Danatirta justru tersenyum. Katanya, "Aku memang ingin melihat kau mengerahkan segenap kemampuanmu sampai tuntas. Aku kecewa bahwa ada orang lain yang ikut campur di dalam perkelahian itu." "Apakah ayah menunggu dadaku sobek?" Kiai Danatirta justru tertawa karenanya. Katanya, "Jika kau benar-benar sudah sampai pada puncak kesulitan, tentu kau berusaha dengan segenap kemampuanmu untuk mencari jalan keluar. Jika kau merasa tidak mampu lagi melawan ketiga orang itu bersama-sama, maka aku menunggu kau mempergunakan senjatamu yang masih tetap berada di sarungnya." Oh, tanpa disadarinya Arum meraba pisau belatinya yang masih tetap terselip di pinggangnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Jika aku ingat, maka 2 orang prajurit Surakarta itu tentu sudah tembus oleh pisau-pisau ini. Untunglah bahwa kau terlupa karenanya, sehingga kau tidak perlu membunuh sesamamu. Tetapi bukankah di peperangan membunuh bukannya pantangan ayah? Jika seseorang tidak mau membunuh di peperangan, maka mungkin darinya sendirilah yang akan terbunuh." "Benar. Tetapi peperangan bukan tempat orang yang sekedar ingin melepaskan dendam hatinya dan membunuh sebanyak-banyaknya. Justru di dalam peperangan kita diuji, apakah kita akan tenggelam dalam ketidaksadaran atas diri sendiri, atau kita tetap berada di dalam kepribadian yang utuh. Jika peperangan dapat dimenangkan tanpa menitikkan darah setetes pun itu tentu jauh lebih baik dari suatu kebanggaan, bahwa di peperangan kita sudah membunuh beratus-ratus orang." Arum mengerutkan keningnya. Terngiang kembali kata-kata orang berjanggut putih, yang disebut pemimpin oleh Laskar Pangeran Mangkubumi termasuk Buntal. "Jika lawan telah mengucapkan tangannya, maka tidak sepantasnya kita membunuhnya, meskipun kita masih harus tetap berwaspada." Arum yang sedang merenungi kata-kata itu, untuk beberapa saat lamanya tidak berbicara. Kiai Danatirta pun masih berdiam diri sambil memandang jauh ke depan. Ke dalam kegelapan malam yang menjadi semakin dalam. Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat dengan padepokan Jati Aking. Yang baru saja terjadi, bagi Arum merupakan suatu pengalaman baru yang mungkin tidak akan terulang kembali. Kesempatan untuk bertempur seorang lawan seorang dengan kumpeni merupakan pengalaman yang sangat berharga baginya. Sebagai seorang anak Surakarta, maka Arum menjadi semakin percaya kepada diri sendiri, bahwa orang asing itu bukan orang-orang yang mempunyai martabat yang lebih tinggi daripadanya. Ternyata bahwa seorang laki-laki asing yang bertubuh tinggi tegap dan kekar, tidak mampu mengalahkannya di dalam perang tanding. Apakah sebenarnya kelebihan mereka? Bertanya Arum kepada diri sendiri. Dan akhirnya Arum mempunyai kesimpulan bahwa kelebihan mereka adalah kecakapan mereka mempergunakan dan memanfaatkan sifat-sifat sebagian anak-anak Surakarta sendiri. Tamak dan dungu. Benar-benar seperti seekor domba yang dengan mudahnya diadu yang satu dengan yang lain. Tetapi Arum, seorang gadis dari padepokan kecil di daerah Jatisari, tidak akan dapat berbuat apapun juga, selain memandang akibat dari pertentangan yang ditimbulkan di dalam diri sendiri. Gemerlapnya istana para pangeran memancing kebencian yang diharapkan oleh orang-orang asing itu. Dan mereka pun berusaha memperluas jarak antara para bangsawan yang kaya raya dan rakyat Surakarta kebanyakan.
Namun pada suatu saat telah meledak perasaan kebencian rakyat Surakarta kepada kumpeni itu jauh di luar dugaan. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi ternyata mampu mengguncangkan kedudukan orang-orang asing itu di Surakarta. Yang terjadi di ujung hutan itu adalah salah satu kenyataan dari perjuangan Pangeran Mangkubumi. Pada malam itu juga para pemimpin kelompok yang mendapat tugas yang bersamaan di tempat-tempat yang berbeda telah memberikan laporan masing-masing. Ternyata bahwa tidak semua kelompok yang dikirim oleh Pangeran Mangkubumi dapat berhasil sebaik-baiknya. Ada di antara sekian banyak kelompok-kelompok itu yang hampir gagal sama sekali. Justru karena pesan dari para pemimpinnya, agar mereka tidak menjatuhkan korban sejauh dapat dihindari. Ternyata beberapa orang kita sendiri menjadi korban, berkata seorang pemimpin kelompok yang terpaksa mundur sebelum berhasil memecah pasukan Surakarta yang dicegatnya. Namun dalam pada itu, ternyata yang telah terjadi merupakan goncangan yang telah menggetarkan Surakarta. Beberapa kelompok prajurit Surakarta yang mendapat tugas untuk merampas segala jenis senjata telah mendapat serangan serentak. Meskipun tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi prajurit-prajurit Surakarta itu dapat menebak bahwa yang bergerak adalah pasukan Pangeran Mangkubumi. Para pemimpin Surakarta dan kumpeni sebenarnya lah dengan sengaja memancing ledakan itu. Tetapi mereka tidak menduga sama sekali bahwa Pangeran Mangkubumi telah benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan yang tiba-tiba. Jika kumpeni menghendaki agar Pangeran Mangkubumi menjadi marah karena para prajurit Surakarta dan kumpeni dengar sengaja melakukan perampasan senjata atas rakyat Surakarta, ternyata mereka telah dikejutkan oleh tindakan yang serta-merta dari Pangeran Mangkubumi. Tetapi dalam tindakan yang serta-merta itu pasukan Pangeran Mangkubumi bukan sekedar merupakan laskar dari segerombolan orang liar yang dengan kasar dan buas menyerang para prajurit Surakarta dan kumpeni yang menyertainya. Dan agaknya tindakan serta-merta tetapi yang sudah dipersiapkan dengan masak itu benar-benar telah mengejutkan para pemimpin prajurit Surakarta dan kumpeni. Mereka tidak lagi mengharap Pangeran Mangkubumi menjadi marah dan kemudian mempersiapkan orang-orangnya untuk melakukan serangan-serangan kecil. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya sebuah peperangan besar yang merata di sekitar Surakarta. Dalam pada itu, selagi para pemimpin Surakarta mengadakan pembicaraan di antara mereka sebelum mereka dengan resmi melaporkan keadaan itu kepada Kanjeng Susuhunan. Maka para prajurit yang perlahan-lahan mulai terkumpul lagi setelah mereka terpecah bercerai-berai, mulai berbicara di antara mereka. Semula mereka ragu-ragu untuk menyatakan pengalaman masing-masing. Namun seorang prajurit yang terluka di pundaknya berkata, "Aku menjadi bingung menghadapi sikap laskar Pangeran Mangkubumi." "Kenapa?" bertanya kawannya. "Ketika salah seorang berhasil melukai aku, maka dalam keadaan yang tidak berdaya aku hanya dapat menunggu ujung pedangnya mengakhiri hidupku. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, ia membiarkan aku hidup dan kembali seperti yang kau lihat sekarang." Prajurit itu berhenti sejenak, lalu jika pada saat-saat yang mendebarkan itu aku hanya dapat membayangkan istriku dan anak-anakku yang masih terlampau kecil untuk menjadi seorang anak yang tidak berbapa, maka agaknya aku masih akan mendapat kesempatan untuk benar-benar bertemu dengan mereka, bukan sekedar di dalam angan-angan. Ternyata kemudian bukan hanya 1-2 orang sajalah yang bercerita tentang hal yang serupa. Dan bukan saja mereka yang berada di dalam satu medan. Agaknya Pangeran Mangkubumi memang membekali laskarnya dengan sikap itu, berkata seorang prajurit yang sudah lebih tua dari kawan-kawannya, dan sebenarnya lah sikapnya itu sikap seorang kesatria sejati. Kesatria Mataram yang sebenarnya. Para prajurit yang lain mengangguk-angguk. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari kesan yang demikian. Dalam pada itu, kumpeni yang telah dilepaskan oleh pasukan Pangeran Mangkubumi, telah berhasil pula sampai ke Surakarta. Sebagai seorang prajurit yang memiliki pengalaman yang luas, ia tidak menyerah kepada keadaannya. Meskipun ia terluka, tetapi dengan segenap sisa kemampuannya kumpeni itu seolah-olah merangkak memasuki kota. Namun ia tidak berputus asa. Apalagi ia dibebani oleh perasaan dendam yang tiada taranya terhadap peristiwa yang baru saja dialami. Ternyata ia adalah salah satu dari 2 orang kumpeni yang masih tetap hidup. Yang lain, yang ikut serta di dalam pasukan Surakarta yang tersebar untuk dengan sengaja memancing agar Pangeran Mangkubumi melepaskan laskarnya, telah tewas dalam pertempuran yang terjadi di beberapa tempat itu. Aku mengenal setidak-tidaknya 1 nama, desis kumpeni yang kemudian berbaring di pembaringan di bawah perawatan seorang tabib. "Beristirahatlah. Kau tidak boleh terlampau banyak berbicara.
Jika kau sudah agak tenang, maka kau dapat melaporkan semua yang kau alami. Dan nama itu mungkin akan sangat penting artinya, berkata tabib yang merawatnya. Kumpeni itu seakan-akan tidak sabar lagi. Tetapi ia tidak dapat bangkit dari pembaringannya karena tubuhnya menjadi sangat lemah. Tetapi ia masih mencoba minta kepada tabib itu, apakah kau dapat menghubungi komandanku? Tentu. Tetapi tidak sekarang. Nanti pada saatnya ia akan datang kemari, atau utusannya. Kumpeni itu menggeram. Terbayang seorang perempuan yang dengan wajah mengejek melukai tubuhnya dengan pedang. Kemudian beberapa orang laki-laki yang menangkap 2 orang prajurit Surakarta mengerumuninya seperti melihat sabungan ayam yang banyak terdapat di pinggir kota Surakarta. Kenapa mereka tidak membunuh aku? Ia menggeram, itu suatu penghinaan. Akulah kelak yang akan datang membunuh mereka. Dan mereka akan menyesali kesombongannya. Tetapi penyesalan itu tidak akan ada artinya. Dengan demikian ia berharap untuk segera dapat bertemu dengan siapapun juga. Ia harus mengatakan bahwa ia mengenal nama salah seorang dari pemberontak-pemberontak itu. Arum, desisnya, namanya Arum. Namun kemudian, tetapi jika nama itu nama yang banyak dipakai oleh perempuan-perempuan pribumi, maka akan sulit untuk dapat menemukannya. Tetapi kumpeni itu kemudian teringat, bahwa ia mengenal seorang senopati dari pasukan berkuda yang menurut pendengarannya pernah tinggal di suatu padepokan. Padepokan itu terletak di dekat kami bertugas, ia menggeram, beberapa orang prajurit Surakarta menunjuk sebuah desa kecil dan mengatakan bahwa Raden Juiring pernah berada di padukuhan itu untuk beberapa lamanya. Tentu ia akan dapat membantu menemukan perempuan yang bernama Arum itu. Kumpeni yang terbaring itu tersenyum sendiri. Seakan-akan ia sudah berada di punggung kuda bersama beberapa orang kawannya dan sepasukan prajurit Surakarta mencari perempuan yang bernama Arum itu. Jika aku tidak membunuhnya, aku dapat berbuat apa saja atasnya jika ia sudah tertangkap. Meskipun ia lincah mempergunakan pedang, tetapi tanpa senjata ia tentu tidak berdaya. Kumpeni itu tersenyum sendiri. Namun tiba-tiba ia pun menyeringai ketika lukanya terasa pedih. Aku tidak akan mengatakan nama itu kepada siapapun, kecuali kepada komandan dan kepada Raden Juiring, senapati pasukan berkuda putra Pangeran Ranakusuma. Sehari-harian kumpeni itu masih saja dipengaruhi oleh bayangan-bayangan yang peristiwa yang dialaminya itu. Apalagi masih belum ada orang yang dapat menengoknya, sebelum ia menjadi tenang menurut penilaian tabib yang merawatnya. Aku sudah tenang. Aku tidak apa-apa, katanya kepada diri sendiri. Namun ia masih harus tetap berbaring. Dengan demikian, tidak ada yang dapat dilakukan selain berangan-angan. Tentang dirinya sendiri, tentang perempuan yang melukainya dan tentang orang-orang yang mengerumuninya. Kumpeni itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Terbayang pedang gadis yang sudah melekat di dadanya itu. Tetapi nampak jelas padanya, keraguan-raguan yang sangat telah menahan tangannya. Kenapa ia ragu-ragu? Kenapa? Kumpeni itu menggeram, itu suatu kesombongan yang tiada taranya. Namun tiba-tiba nampak padanya suatu segi yang lain dari keraguan-raguan perempuan yang bernama Arum itu. Betapa kebencian telah mencengkam jantung perempuan itu, sehingga ia tidak mau membiarkan orang lain melawannya. Tetapi pada saat yang menentukan, pedangnya tidak segera menghunjam di dadanya. Dan menilik sikap dan tatapan matanya, perempuan itu telah terpengaruh oleh suatu perasaan yang memercik di hatinya. Nampaknya bukan karena kesombongannya, tiba-tiba saja di luar sadarnya kumpeni itu berdesis. Dan bahkan meskipun tidak begitu jelas, tetapi ia mengerti bahwa niat untuk membunuhnya tetap menyala di hati gadis itu, karena kebencian yang tidak ada taranya. Tetapi ia tidak melalaikannya. Perempuan itu tidak membunuhnya, meskipun seandainya tidak ada orang lain yang melarangnya. Kenapa ia tidak melakukannya? Sebuah pertanyaan telah membelit hatinya. Kumpeni itu memejamkan matanya. Ia tidak dapat menolak ketika seakan-akan di depan wajahnya dihadapkan sebuah cermin. Perempuan pribumi yang dianggapnya masih terbelakang di dalam pengenalan ilmu lahir dan batin itu ternyata memiliki perasaan kasih di antara sesama. Demikian tebalnya perasaan itu sehingga mampu mengatasi perasaan dendam dan benci yang mencengkam hati perempuan pribumi itu. Dan ia tidak sampai hati mengunjamkan pedangnya di dadaku, desahnya. Namun kemudian kumpeni itu menggeretakkan giginya sambil menggeram, tidak. Aku tidak perlu belas kasihan itu. Tetapi yang terdengar di lubuk hati adalah jawaban, bukan sekedar belas kasihan.
Tetapi itu adalah perasaan kasihan. Kumpeni itu berdesis. Sekali-sekali ia menggeliat dalam kegelisahan seakan-akan lukanya terasa menjadi pedih. Itulah sebabnya seorang yang merawatnya selalu mengawasinya. Tetapi kegelisahan Kumpeni itu bukan karena lukanya itu. Ia merasa bahwa ia dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak dapat dimengerti. Perempuan pribumi yang nampaknya masih dipengaruhi oleh keterbelakangan di dalam peradaban dunia yang luas, namun ternyata memiliki peradaban batin yang tinggi. Namun akhirnya Kumpeni itu dapat menguasai perasaannya. Karena itu maka ia pun menjadi tenang, dan kemudian berhasil memejamkan matanya meskipun hanya sesaat oleh kelelahan lahir dan batin. Ketika ia kemudian membuka matanya, terasa badannya menjadi agak segar. Dilihatnya di dalam biliknya dua orang Kumpeni yang sedang bercakap-cakap perlahan-lahan. Ternyata yang seorang adalah seorang perwira. Pemimpinnya. Tidur sajalah, berkata komandan itu. Kumpeni yang terluka itu berusaha untuk bangkit tetapi tubuhnya masih terlampau lemah, dan komandannya itu pun menahan pundaknya sambil berkata, kau harus tetap berbaring. Kumpeni itu menarik nafas dalam-dalam. Kau sudah menjadi agak tenang. Bukankah kau ingin bertemu dengan aku? Tabib yang menolongmu berkata, bahwa ada sesuatu yang akan kau katakan. Barangkali akan sangat berguna bagi Surakarta. Kumpeni yang terluka itu mengerutkan keningnya. Apakah kau mengenal salah seorang dari pemberontakku? Bertanya komandannya. Kumpeni itu mengerutkan keningnya. Terbayang wajah perempuan yang memegang pedang itu. Terngiang nama perempuan itu disebut oleh kawan-kawannya. Namanya Arum. Dan jika Kumpeni membawa Raden Juwiring besertanya, maka kemungkinan besar akan segera dapat diketemukan. Kemudian perempuan itu akan dapat diperas untuk menyebut nama-nama lain dari pemberontak-pemberontak itu, bahkan mungkin orang-orang sepadukuhan yang tersangkut di dalamnya. Mungkin orang-orang itu tidak pulang ke rumahnya, tetapi dengan menangkap keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka setiap laki-laki yang tidak berhati batu akan segera kembali. Apalagi jika dijanjikan pengampunan meskipun kemudian mereka akan dipancung di hadapan umum untuk menakut-nakuti orang-orang pribumi yang akan berpihak kepada pemberontak. Baik Pangeran Mangkubumi maupun Raden Mas Said. Dalam pada itu komandannya mendesaknya, coba sebut saja nama itu, atau barangkali jalan yang paling baik untuk menemukannya. Kumpeni itu tiba-tiba menjadi tegang. Ketika bibirnya bergerak untuk menyebut nama perempuan yang sombong itu, tiba-tiba saja ia menjadi ragu-ragu. Siapa? Desak komandannya pula sejenak Kumpeni itu merenung. Namun tiba-tiba dengan suara gemetar ia berkata, maaf komandan, aku tidak dapat menyebutnya. Kenapa? Aku tidak tahu, kenapa aku telah lupa sama sekali. Aku memang mendengar sebuah nama disebut. Tetapi nama itu terlampau sukar dan panjang. Kau tentu dapat mengingat-ingatnya. Kumpeni itu termenung sejenak. Di benaknya seolah-olah menari nama Arum. Arum. Tetapi sesuatu telah menahannya untuk menyebut nama yang sama sekali tidak dilupakannya itu. Apakah kau tidak dapat mengingatnya sama sekali? Kumpeni itu menggeleng, terlalu gila. Barangkali aku sudah menjadi gila komandan. Tetapi aku benar-benar tidak dapat mengingatnya, meskipun hanya satu suku kata dari nama yang panjang itu. Komandannya itu mengerutkan keningnya, katanya, kau harus menemukan nama itu. Kumpeni itu menggeleng, ingatanku menjadi gelap. Gila, sebut sebuah nama. Kumpeni itu memandang komandannya yang wajahnya menjadi kemerah-merahan. Tetapi sekali lagi ia menggeleng lemah, aku akan berusaha komandan. Tetapi ingatanku sekarang benar-benar sedang gelap. Komandannya menjadi sangat kecewa. Bahkan marah tetapi sebelum ia membentak lagi, tabib yang merawat Kumpeni itu mendekatinya dan berkata, ia masih harus banyak beristirahat, tetapi ia bodoh sekali. Ia harus dapat mengingat nama yang didengarnya itu. Memang nama pribumi sangat sulit untuk diingat, berkata tabib itu. Aku dapat mengingatnya jika aku mendengar. Itu termasuk salah satu dari tugasnya. Jika ia tidak dapat mengingatnya, kita kehilangan kesempatan untuk mencari jejak. Setidak-tidaknya sekelompok pemberontak itu. Dan dengan demikian kita tahu pasti, apakah yang dihadapi oleh para prajurit itu pemberontakan Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Said. Tetapi ia tidak dapat dipaksa untuk berpikir terlampau banyak. Tubuhnya masih terlampau lemah. Sebaiknya biarlah ia beristirahat lagi. Ia sudah cukup lama beristirahat.
Tetapi tabib itu menggeleng. Katanya, goncangan perasaannya telah membuatnya menjadi kehilangan ingatan itu. Mudah-mudahan ia akan dapat menemukan kembali ingatan yang hilang itu. Bersambung ke jilid 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.